Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Puji syukur kepada Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kita semua. Puji syukur karena sampai hari ini Tuhan mengaruniakan kehidupan kepada kita. Puji syukur karena sampai saat ini pun kita semua tetap berada di dalam pemeliharaan Tuhan dan kembali dimungkinkan untuk menyatakan persekutuan kita melalui kesatuan hati iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus. Karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita. Kita berdiri untuk menyanyikan pujian Kidung Jemaat 21 bait 1 dan 2, hari Minggu, hari yang mulia. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita memulai ibadah kita. Ibadah minggu yang kita laksanakan saat ini jadi di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, semestinya lah hati kita selalu diliputi oleh ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kasih-Nya yang besar selalu dilayakan dan diperkenankan di dalam hidup kita. Ketika sampai saat ini kita diizinkan untuk tetap menikmati hidup, maka itu menunjukkan bahwa kemurahan kasih Tuhan berlaku di dalam kehidupan kita, bukan karena kekuatan kita. Karena itu marilah kita mengagungkan kuasa-Nya dan mensyukuri kasih-Nya dengan menyanyikan pujian pribadi yang mengenal hatiku.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali berdiri untuk bersama-sama mendengarkan amanat hidup baru. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Yesus Kristus di dalam Yohanes 15 ayat 12-14 yang berbunyi demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Marilah kita sambut perintah hidup baru ini dengan pujian, aku mengasihi Engkau Yesus. Jemaat disilakan duduk kembali untuk memasuki pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami memuliakan nama-Mu di minggu yang kudus ini bersama dengan segenap jemaat yang menyatukan hati dan iman di berbagai tempat untuk menghadap Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa hadir di tengah-tengah persekutuan jemaat yang melaksanakan ibadah dari rumah masing-masing saat ini. Sekarang Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Maka suci kuduskanlah hati kami, ampuni dosa kami, agar layak mendengar suara Tuhan, memahami, mengerti, dan hidup di dalamnya. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan segereja Toraja Mamasa pada hari ini, Mazmur pasal 116, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-19, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Terluput dari Belenggu Maut. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku.
Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang selalu setia mendengar firman-Nya, terlebih bila hidup di dalam kebenaran firman itu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema perenungan kita pada hari ini adalah bila kurenungkan kasih Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, perjalanan kehidupan kita manusia memiliki 3 dimensi waktu, yakni masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan tidak dapat dipungkiri, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa masa yang telah kita lalui sangat menentukan masa yang sedang kita jalani dan mempengaruhi masa yang akan datang. Tidaklah heran kalau orang bijak mengajak kita untuk menghadapi perjalanan kehidupan ini dengan menjadikan pengalaman masa lalu sebagai guru terbaik yang bisa membuat kita lebih bijak menghadapi masa sekarang dan masa yang akan datang. Sehingga penting bagi kita untuk senantiasa merenungkan perjalanan yang telah kita lalui agar kita bisa mengambil sikap, mengambil komitmen di dalam menghadapi masa mendatang. Terlebih khusus lagi, merenungkan perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan, agar kita menemukan betapa tidak terhitungnya kebaikan Tuhan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita, baik dari dulu, sekarang, bahkan yang sudah dijaminkan untuk masa yang akan datang. Nah, ini juga lah yang dilakukan oleh pemazmur di dalam perikop kita ini. 3 dimensi waktu, dulu, sekarang, dan nanti, dari kehidupan pemazmur dapat kita jumpai di dalam Mazmur 116 ini. Nah, mari kita melihat itu. Yang pertama, ketika pemazmur merenung akan perjalanan kehidupan yang telah ia lalui, dia menemukan bahwa kebaikan demi kebaikan Tuhan saja yang ia alami dalam sepanjang kehidupannya. Kebaikan Tuhan di masa-masa yang ia lalui dituliskan, yakni bagaimana Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa-doa permohonannya, tentang bagaimana Tuhan selalu memberikan kelepasan dari kesesakan dan kedukaan-kedukaan hidup, tentang bagaimana Tuhan mengasihinya, melindunginya, memperlakukannya dengan adil, menyayanginya, dan menyelamatkannya dari ancaman maut dan berbagai bentuk kebaikan Tuhan lainnya. Nah, atas dasar semua pengalaman-pengalaman itu, pemazmur kemudian bersyukur kepada Tuhan, menyatakan bahwa ia sangat mengasihi Tuhan serta meminta jiwanya agar tenang, tidak usah takut dan tidak usah cemas. Itu diungkapkan di dalam ayatnya yang ke-7. Nah, saudara-saudara, bukan cuma pemazmur yang mengalami kebaikan Tuhan yang demikian. Kalau kita merenungkan
perjalanan kehidupan kita, maka sesungguhnya kita semua pun tanpa terkecuali juga mengalami kebaikan Tuhan yang tidak mampu kita hitung. Dan atas semuanya itu, semestinya hati kita juga diliputi syukur kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dan memiliki jiwa yang tetap tenang, yang tidak lagi takut dan tidak lagi cemas tentang apapun juga. Kemudian yang kedua, setelah merenungkan masa yang telah ia lalui dalam limpahan kebaikan Tuhan, maka kini pemazmur bertanya pada dirinya di dalam ayat 12, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Saudara-saudara, pertanyaan bagi kita, dapatkah seseorang yang telah mendapatkan kebaikan Tuhan membalas kebaikan Tuhan itu? Mampukah seseorang atau kita yang telah menerima kebaikan Tuhan membalas kebaikan Tuhan? Satu hal yang harus kita sadari bahwa kita tidak akan pernah mampu membalas kasih dan kebaikan Tuhan yang sangat besar itu setimpal dengan apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Tetapi kita bisa meresponi kebaikan dan kasih Tuhan itu sama seperti yang dilakukan oleh pemazmur di dalam bacaan kita, yakni bersyukur dan bersyukur memuliakan Tuhan, baik pada waktu sehat, baik pada waktu sakit, baik pada saat suka maupun duka, karena Tuhan ada selalu di samping kita. Bukankah mengucap syukur di dalam situasi apapun merupakan ciri khas kehidupan orang Kristen? Dan salah satu cara bersyukur adalah pakailah apa yang ada padamu untuk menjadi sarana memuliakan nama Tuhan. Mengucap syukur itu merupakan ungkapan iman kita bahwa kita tetap merasakan, mengalami, dan menghayati kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, setelah merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidupnya dan mensyukuri, maka pemazmur kemudian mengambil keputusan, mengambil komitmen untuk masa yang akan datang, bahwa ia akan menjalani kehidupannya ke depan. Diungkapkan di dalam ayatnya yang ke-17, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Ini komitmen yang akan terus ia jalani ke depan. Setelah melalui perenungan itu, akan selalu mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, yang berarti syukurnya bukan hanya sekedar di mulutnya saja, tetapi ia akan selalu memberikan tanda dan bukti rasa syukurnya itu kepada Tuhan. Akan selalu menyerukan nama Tuhan, yang berarti akan selalu memuliakan Tuhan dan bersaksi bagi Tuhan. Dan selanjutnya membayar nasarnya kepada Tuhan. Apapun janji yang pernah ia sampaikan kepada Tuhan, akan ia penuhi di hadapan Tuhan. Itu komitmennya. Semua itu akan menjadi bukti bahwa ia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, seperti yang diungkapkan di dalam awal bacaan kita. Saudara-saudara, bicara tentang mengasihi Tuhan, ingat baik-baik perkataan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 15 yang mengatakan demikian, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itulah makna terdalam dari mengasihi Tuhan, yakni hidup dalam ketaatan penuh kepada kehendaknya,
segala perbuatan baik yang sudah disebutkan di dalam perenungan ini, itu hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, teruslah belajar mengenal kehendak Tuhan, merenungkan kebaikannya di dalam hidup kita, maka jiwa kita akan diliputi oleh syukur dan jiwa kita menjadi tenang. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, untuk sejenak mari kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Untuk saat teduh kita, marilah bersama-sama kita meresponi firman Tuhan yang telah kita renungkan ini, sekaligus akan mengiringi ungkapan syukur kita melalui persembahan. Kita menyanyikan pujian Jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengembang, serahkan diri, genapi karya-Mu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali berdiri untuk bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga, Bapa yang berlimpah dengan kasih setia dan rahmat, yang telah memberkati hidup kami sehingga kami tetap sehat selamat sampai saat ini dan boleh menyatakan kesatuan iman
pengharapan kepada Tuhan bersama dengan seluruh jemaat Tuhan yang sedang melaksanakan ibadah dari rumah masing-masing. Namun kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu selalu nyata bagi kami, sehingga saat ini kami dilayakkan untuk mendengarkan sapaan Tuhan yang telah hadir melalui kebenaran firman, yang juga kami imani akan termateraikan di dalam hati kami, memampukan kami menghayati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami, mengambil komitmen iman untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan, selalu memuliakan nama Tuhan, bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa padamu pada saat ini, bagi seluruh jemaat-Mu, secara khusus jemaat Jordan, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, berkatilah ya Tuhan, sehingga setiap jemaat-Mu tetap berada dalam keadaan sehat penuh selamat, mereka tidak kekurangan satu apapun. Karena kami percaya Tuhan memelihara kehidupan setiap jemaat. Tuhan akan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga semua jemaat-Mu akan senantiasa berada dalam keadaan damai sejahtera, dijauhkan dari segala cobaan, godaan, mara, bahaya, sakit, penyakit, sehingga mereka tetap ada untuk menghadirkan kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan yang ditekuni oleh setiap jemaat-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberi kekuatan, sehingga semua pekerjaan boleh diangkat dengan penuh sehat, penuh selamat, dengan kekuatan dari Tuhan menghadirkan berkat dalam hidup mereka. Bagi jemaat yang saat ini sedang mencari pekerjaan, bukakan jalan bagi mereka Tuhan, sehingga pekerjaan yang mereka rindukan di dalam tuntunan-Mu akan mereka dapatkan untuk dipertanggungjawabkan dalam hidup karunia Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, untuk anak-anak Tuhan yang berjuang menuntut ilmu, sekalipun mereka harus belajar dari rumah saat ini, tetapi kami percaya bahwa rancangan masa depan terindah dari Tuhan tetap Tuhan rancangkan bagi setiap anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, kami datang bersyukur kepada-Mu bersama dengan saudara-saudara kami yang telah Tuhan tambahkan usianya 1 tahun lagi. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, terus memberkati mereka, melimpahkan sehat selamat, dan terus mengajarkan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Pun kami berdoa untuk mereka yang saat ini sedang menghadapi pergumulan kehidupan, bagi mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, seperti yang dialami oleh Ibu Martina Bura, Mama Eki, Adrian Petrus Toding, Rai Randa, Albert Musa, Bapak Andarias Kombong Kila, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, nyatakan jamahan-Mu, pulihkan, sembuhkan mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa kepada-Mu, bagi mereka yang lemah imannya dikuatkan Tuhan. Kalau ada yang berduka hati, dihiburkan oleh Tuhan. Pun kami berdoa bagi mereka yang sedang menghadapi masalah ekonomi saat ini, mereka yang di PHK, mereka yang dirumahkan dan saat ini tidak berpenghasilan. Tuhan, lawat kehidupan mereka. Kami tahu Tuhan punya banyak cara untuk memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan. Dengan demikian, jiwa mereka menjadi tenang dan tidak akan pernah takut dan gelisah, karena Tuhan menjaga, memelihara, dan mencukupkan segala yang mereka butuhkan dalam menjalani hidup karunia-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa kepada-Mu untuk saudara-saudara kami para medis, diberkatilah mereka dalam mengangkat segala tugas tanggung jawab mereka sekarang ini. Biarlah kiranya Tuhan menjaga mereka, melimpahkan kepada mereka segala yang terbaik, membentengi kehidupan mereka. Dengan demikiannya Tuhan, mereka sehat, mereka selamat, dan mereka akan dimampukan untuk mengangkat tanggung jawab pelayanan yang telah Tuhan percayakan dengan baik. Pun kami berdoa kepada-Mu untuk pemerintah kami, karuniakan hikmat bijaksana untuk bangsa dan negara kami, karuniakan damai sejahtera-Mu dan pulihkan keadaan bangsa kami. Kami pun datang berdoa kepada-Mu Tuhan untuk persembahan syukur kami. Biarlah kiranya Tuhan berkenan atasnya. Dengan demikiannya Tuhan boleh dipakai di dalam menata pelayanan, di dalam jemaat Tuhan. Ya Bapa di surga, kami percayakan seluruh hidup dan kehidupan kami semua, seluruh jemaat Tuhan, di dalam tangan kuasa Tuhan. Tuntun
pimpin kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar. Tuhan menjawab doa dan harapan kami. Karena kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mempersatukan kami di dalam doa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan mengangkat pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai seni berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai seni berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan senantiasa mengingat bahwa dalam segala keadaan, marilah kita terus memuliakan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita selalu menaruh harap hanya kepadanya. Dalam segala kondisi, ingatlah bahwa kita harus tetap menjadi berkat bagi sesama kita. Dan dengan iman, marilah kita terima jaminan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Teruslah menjalani kehidupan dengan penuh harap kepada Tuhan. Mari kita terus menjaga kesehatan kita dan teruslah jadi berkat bagi sesama kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati jemaat-Nya.